Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik pada kesempatan kali ini ya, saya baru sempat untuk membuat video edukasi tentang IHSG pada kesempatan kali ini ya. Sudah beberapa kali ini tidak sempat karena ada kegiatan yang harus saya lakukan. Baik, jika melihat pada sampai dengan hari ini, kita melihat bahwa pergerakan IHSG juga tetap sideways ya, dan hari ini merupakan peringatan 1 tahun market crash ya, 20 seperti kita ketahui 24 Maret 2020 market crash yang cukup mengguncang dunia saham di Indonesia ya, sehingga banyak para investor dan para trader langsung pensiun dini pada saat itu ya. Tetapi sebenarnya ini adalah kesempatan sebenarnya kalau yang jeli melihat market crash yang kemarin adalah kesempatan ya, kesempatan yang sangat baik sekali untuk membeli, justru masuk besar-besaran di emiten ya pada saat market crash ya, karena itu sama saja dengan big sale ya, pasar big sale di emiten ya. Coba dihitung saja ya bagi yang sudah masuk pada saat itu, harga Antam masih Rp700, Timah itu Rp700, kemudian juga BBRI itu 2.300 dan BCA 23.000, nyaris 22.000 ya, sekarang sudah untung berapa ratus persen itu. Jadi seperti itu ya, bagi yang jeli memandang, bagi yang punya visi yang lain, itu justru membawa manfaat ya. Jadi pada saat market crash justru kita masuk, asal saham-saham yang kita masuk adalah fundamentalnya bagus. Baik ya, saya akan share screen, ini memenuhi permintaan dari salah satu subscriber ya, untuk membahas saham Link ya. Link adalah salah satu sektor yang tahan krisis ya, seperti kita ketahui Link adalah bergerak di bidang data internet ya, jadi cukup tahan terhadap krisis ya. Baik, saya akan buka, saya menggunakan Stockbit Pro ya, bukan di-endorse oleh Stockbit Pro, tetapi Stockbit Pro sangat saya sukai karena dia bisa komprehensif ya, bisa menganalisa secara fundamental, secara technical dan secara bandarmologi ya. Seperti kita ketahui data bandar pada bulan Juli nanti akan dihapus ya. Pada saat market berjalan tidak bisa lagi kode broker ditampilkan. Kemudian berita buruknya lagi di Januari 2022 data pergerakan foreign itu juga dihapus, ditutup ya pada saat market bergerak. Jadi tidak bisa dianalisa pada saat market bergerak seperti saat ini. Baik, saya akan analisa IHSG terlebih dahulu ya. Sudah terlihat ya di sini bahwa IHSG itu kalau dalam channel monthly ya, channel monthly-nya itu masih channel naik ya. Ini yang berwarna merah ini adalah channel monthly-nya masih naik untuk IHSG itu ya. Jadi kalau walaupun market crash seperti apa, tapi ternyata channelnya itu kalau ditarik di periode time frame jangka panjang itu naik ya IHSG itu. Kemudian kita lihat juga kalau dalam time frame weekly, time frame mingguannya yang mulai menurun ya, time frame mingguannya itu turun dalam downtrend. Kemudian kalau time frame daily-nya juga channelnya yang naik ya secara overall, masih naik. Kemudian yang saat ini sekarang ini lagi pada masa sideways ya. Jadi saya sempat membuat channel turun di sini, kemudian channel naik. Channel naiknya ditembus, kemudian setelah menembus ini dia tidak bisa naik lebih tinggi dari 6.400 ya. Jadi bergerak hanya di seputaran, paling tinggi di 6.380-an, lalu bergerak ke 6.200-an. Jadi akan seperti itu terus. Oke ya, kemudian kita lihat untuk technically dari Link ya.
Link ini sangat prospek ya karena dia bergerak di bidang penjualan data internet ya, sehingga ada yang meminta untuk menyampaikannya. Ini secara monthly karena belum IPO terlalu lama ya untuk link, baru sekitar tahun 2016-an sudah IPO. Dan kalau kita lihat di sini channel untuk bulanannya itu turun ya dalam downtrend. Yang warna merah itu ya, yang support dan resistennya. Kemudian kalau kita lihat secara weekly juga turun ya. Ini yang warna orange di sini. Ini channel yang saya bentuk itu juga turun. Kemudian kalau kita lihat secara daily dia naik. Nah, ini kesempatan ya secara daily ternyata untuk link itu dia bergerak naik ya. Ini bisa kita lihat di sini ya untuk yang berwarna hijau itu dari dalam channel naik, support dan resistennya dalam channel yang naik ya. Jadi ini cukup prospek untuk link ini sebenarnya ya. Jadi ini agak sedikit bisa ditarik, ini saya tarik dulu. Oke ya, jadi tidak apa-apa ini karena sudah secara overall juga sebenarnya naik ya. Kemudian coba kita lihat secara teknikal, jadi secara daily ya yang naik ya. Kemudian kita lihat bandarmologinya. Bandarmologi untuk hari ini ada small akumulasi ya untuk link, untuk top 1, top 3 dan top 5 netral, secara average netral. Kemudian kalau kita lihat peringkat pembelian terbanyak YP, BK, dan SQ, penjualan AK, MS, dan EP. Coba kita tarik seminggu ke belakang. Kita tarik seminggu ke belakang. Ya, seminggu ke belakang masih distribusi ya, kesimpulannya normal distribusi secara average rata-ratanya. Baik pembeliannya juga YP, XA, dan TP, penjualannya MG, RX, dan KI. Jadi YP melakukan pembelian terus ya. Kemudian kalau 2 minggu terakhir kita lihat juga norma small distribusi ya. Dan pembelian juga YP, XA, dan PD, sedangkan penjualan MG, AI, dan AK. Kemudian kalau kita tarik lagi ke 3 minggu terakhir, kita lihat kesimpulannya big distribusi ya, PD, XA, dan YP masih masuk peringkat 3 besar untuk pembeli, dan MG, ZP, dan YU yang menjual. Coba kita tarik ke bulan Februari ya, pas di 1 bulan. 1 bulan netral ya, small distribusi. Jadi kita lihat TP, PD, dan CS, kemudian yang menjual MG, ZP, dan AI. Jadi kesimpulannya ada akumulasi secara kecil-kecilan ya, akumulasi netral dan distribusi. Jadi kalau kita lihat dari bandar detektornya ini distribusi ya ke sini distribusi, lalu ini sudah mulai akumulasi secara kecil-kecilan karena naik perlahan-lahan ini ya. Kemudian kalau kita lihat foreign flow-nya masih distribusi. Itu ya untuk analisa bandarmologinya untuk link. Kemudian kita lihat fundamentalnya untuk link. PI rasionya 11 ya, 11,06 berarti masih rendah di bawah 15, masih murah. Kemudian book value-nya 1,99, 2 pas ini ya. Batasan untuk murah dan mahalnya biasanya di bawah 2. EV to EBIT-nya juga kecil. EV to EBIT itu makin kecil makin bagus, 778. Kemudian market cap-nya 9 miliar. Enterprise value-nya 10 miliar ya. Jadi masih dia termasuk second liner. Return on asset-nya, nah ini yang 10% ya, 10,7%. Kemudian return on equity-nya 18%, sangat tinggi ya. ROE-nya 18%. Kemudian aset turnover-nya 0,52, jadi cukup bagus untuk kesempatan untuk turnover-nya. Net profit margin-nya ini 23%, sangat tinggi. Gross profit margin-nya sangat tinggi, 79%, hampir 80%. Terus harga dari analis juga
rata-rata lebih tinggi daripada yang harga sekarang ya. Harga terendah prediksi analis adalah 4.100 dan sekarang masih di 3.000. Itu ya, kemudian ya itu yang biasanya kita lihat book value per share-nya 1.500. Coba kita hitung harga wajarnya dari kalkulator ya yang kita bisa kita hitung. Book value per share-nya 1.591 kalikan 1,99 ketemu 3.166. Jadi saat sekarang ini berada di sedikit di bawah harga under value ya, karena harganya sekarang masih di 3.000-an juga ya, under value tapi tipis. Kemudian lanjut ke perbandingannya dengan emiten lain yang sejenis ya, kita lihat pembandingnya adalah MNC, ini grupnya Haritanu, SCMA, ini grupnya SCTV, dan IPTV itu juga grupnya Haritanu ya. Dan kita lihat PI rasionya 11, masih lebih murah MNCN, dan ya dia di peringkat kedua ya, kedua setelah MNCN untuk dari PI rasionya. Kemudian dari book value-nya 199, MNCN masih lebih rendah, dia peringkat ketiga setelah MNCN dan IPTV. Kemudian EV to EBIT-nya ya, enterprise value dibagi dengan earning before interest dan tax ya. Ini 7,7 masih kalah dengan MNC ya. MNC peringkat 1, runner up untuk Link. Kemudian enterprise value-nya, market cap-nya kalah dengan MNC dan SCTV ya, SCMA. Dia malah peringkat buncit ya, dengan IPTV juga kalah. Enterprise value-nya juga otomatis ya. Kemudian untuk NPM-nya 24%, masih lebih tinggi Link dibandingkan MNC. Hanya bersaing ketat dengan SCMA. Kemudian gross profit margin-nya paling tinggi ya Link. Nah ini jadi prospek ya. Kemudian dari sisi profitabilitas dia nomor 1 ya. Kemudian dividend yield-nya payout rasionya 57%, dividend yield-nya dia satunya yang membagi, jadi dia nomor 1, 5,62%. Jadi cukup bagus. Kemudian kita lihat dari ya itu ya, pembandingnya itu jadi saya kira Link masih cukup bagus dibandingkan MNCN ataupun SCMA, masih bisa bersaing ya. Karena pada beberapa kriteria dia di peringkat yang pertama. Kemudian kalau kita lihat dari fundamental, kita lihat financial-nya, kita lihat secara sekilas saja fundamentalnya ya, secara financial, balance sheet-nya. Coba kita lihat total aset lancarnya harus naik. Iya, dia naik ya. Tempat turun pada 2019 tapi dia naik. Kemudian liabilitas jangka pendek, hutang jangka pendek harus turun, dia naik ya. Hutangnya naik ya ini. Ini perlu mendapat perhatian ya. Kemudian price to book value harus turun. Kita lihat, ya turun ya. Dan ini rendah-rendahnya ini. Jadi kesempatan ini. Kemudian hutang, net debt ya hutangnya naik. Tadi sudah kemudian dari balance sheet ya. Kemudian dari cash flow. Coba kita lihat cash flow secara sekilas. Cash flow-nya kas setara kas pada akhir periode. Kas setara kas pada akhir periode ya sempat minus ya. Kas setara kas kemudian operating cash flow ya minus juga. Jadi cukup berdampak juga ya karena pandemi ini, walaupun sebenarnya harusnya tidak berdampak ini.
income statement yang terakhir untuk fundamental. Kita lihat dari laba harus naik ya, laba bersih. Coba kita lihat dari laba bersih. Laba bersih yang dapat didistribusikan pada entitas induk ini ya. Laba bersihnya konstan. Nah ini salah satu nilai plus. PER-nya coba kita lihat PER-nya. Ya PER-nya sudah turun ya. Sudah turun turun di bawah rata-ratanya. Jadi cukup bagus. Oke, itu kemudian kita lihat Funda chart-nya. Funda chart dari sisi PBV dia berada di plus 2 ya, cukup tinggi. Karena memang rata-rata memang perusahaan yang berbasis data itu harganya tinggi ya. Dan ini juga dia di harga plus 2 standar deviasi. Lalu kita lihat dari PER-nya. PER-nya juga hampir sama grafiknya ya, dia berada hampir ke plus 2 standar deviasi. Jadi cukup harganya cukup. Kemudian lanjut ya ke ini. Ada yang tadi sempat ke klik ya. Lanjut. Ini sudah tadi, lanjut ke sini. Nah, kemudian coba kita lihat dulu yang ini dulu ya. Seasonality-nya untuk bulan April 40% bulan Maret ya, 40% kemungkinan turun. Nah, ini. Nah, dari tahun ke tahun banyak merahnya kalau bulan Maret ya, 2 kali hijau dan 4 kali merah. Kemudian yang terakhir dari valuasi dari price earning metode price earning method ya, price to earning method itu masih diskon 18%. Jadi ini sudah dapat ya datanya semuanya, sudah dapat Bapak Ibu sekalian dan sobat investor, para subscriber saya, apakah layak untuk link ini untuk dibeli ya pada harga saat ini. Jadi ini sudah 18% diskonnya ya, lumayan lah. Kemudian ini juga berada di atas prediksi para analis ya, baik prediksi yang paling rendah pun dia masih di atasnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian dan sobat investor, terima kasih atas like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa yang belum like dan subscribe silakan like dan subscribe karena semua informasi ini saya berikan gratis ke Bapak Ibu sekalian ya, walaupun saya menggunakan software yang berbayar. Jadi mohon untuk mendukung channel ini. Terima kasih, salam cuan, happy profit. Salam sehat.